ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu, atau bahasa Arabnya Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita sampai di halaman 79, nomor kelima dari kisah sebagian dari ulama. Kali ini adalah sekelumit kisah tentang Imam Az-Zuhri, atau dikenal juga Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, salah satu tabi'in. Taib Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri sering dikenal dengan nama Az-Zuhri atau Ibnu Syihab, atau lengkapnya biasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri disandarkan kepada Bani Az-Zuhrah yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata di dalam kitab At-Taqrib, ini kitab Taqrib, namanya asli kitab Taqribut Tahdzib, ringkasan dari kitab beliau Tahdzibut Tahdzib, ya, ringkasan dari kitab Tahdzibut Tahdzib. Dia ini, yaitu Az-Zuhri, disepakati sebagai seorang yang mulia, mulia di sini karamah, ya, ya di sini rajulun karim, seorang yang disebut karim, ada dua kemungkinan makna. Karena karim di sini bisa berasal dari kata karam, artinya dermawan, bisa juga dari kata karamah, artinya mulia, rif'ah. Jadi karim ketika disebut huwa rajulun karim, anta rajulun karim, itu ada dua kemungkinan. Dilihat dari konteksnya. Apakah karim di sini dalam konteks harta, atau karim di sini dalam konteks derajat? Ya, jadi karim ada dua makna. Nah, jadi karim bisa dari kata karam. Karam itu al-jud, katsirul ata, banyak pemberian. Makanya buah kurma disebut buah kurma. Dia kata kurma, satu wazan dengan husna, fu'la, itu semua isim tafdhil untuk muannats. Nah, kurma berarti buah yang paling banyak, katsirul ata, banyak memberikan kebaikan. Itu asal usul nama kurma. Tapi kalau di Arab tidak kurma namanya, tamr. Di English namanya date, ya, dates, ya. Di kita ini terpengaruh dengan bahasa Arab jadi kurma. Jadi kurma itu dari katsirul ata, karam, dermawan. Karena buah kurma itu banyak memberi kebaikan, gitu loh. Nah, kemudian kalau karim dari kata karamah, itu maksudnya karamah bisa di sini rif'ah,
uluwus sya'n. Wassalamualaikum. Yaitu ketinggian derajat, uluwus sya'n, yaitu ketinggian urusan derajat. Ini karim, dzu karamah. Ya. Maka di sini maksudnya Az-Zuhri seorang yang mulia. Mulia di sini karim, yaitu karamah. Keramat kalau bahasa kita. Memiliki rif'ah, ketinggian derajat. Dan seorang yang sangat dakik dalam segi hafalan. Daqiqul hifz. Teliti hafalannya betul-betul. Dan ikhwan ahlul hadis kalau disebut ahli menghafal, hafiz, itu bukan sebatas menghafal matan hadis dan perkataan Nabi SAW atau athar sahabat, melainkan juga teliti dari segi sanad, rantai sanadnya, an fulan, hadatsana fulan, dan seterusnya. Ya. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Syekh Muqbil itu orang ulama kontemporer, ulama masa kini, sudah wafat beliau rahimahullah. Syekh Muqbil mengomentari perkataan Ibnu Hafiz ini dan mengatakan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan sungguh bagus kata-kata yang dipilihnya dengan mengatakan dia Az-Zuhri muttafaq ala karamatih, yaitu disepakati sebagai seorang yang mulia, yaitu maksudnya tinggi derajatnya. Bukan maksudnya di sini disepakati karena banyak sedekah, bukan, tapi disepakati akan ketinggian derajat keulamaan dan ketakwaannya. Dan seorang yang sangat teliti hafalannya, karena sungguh dengan perkataan ini secara langsung ataupun tidak telah menepis berbagai pendapat yang negatif dan lemah berupa celaan yang ditujukan kepada Az-Zuhri rahimahullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang-kadang kita itu mendengar ulama, ya, dia masyhur, maklum akan kesolehannya, tetapi kalau di bidang hadis lemah. Di bidang hadis dianggap lemah. Siapa contohnya, ya ikhwan? Di bidang hadis dianggap lemah, bahkan sangat lemah ada, sangat lemah, bahkan sebagian mengatakan kadzab, bahkan paling ulama masyhur yang alim dan dikenal semua orang. Contohnya siapa? Ayo. Imam? Tadi siapa yang jawab? Abu Hanifah. Taib, ahsantum, jazakallah khair. Kalau antum melihat beberapa kitab Imam Ahmad menyebutkan akan lemahnya Imam Abu Hanifah, bahkan dianggap sebagai orang yang dusta dalam hadisnya, ya, dalam hadis, bukan dalam hal lain. Jadi dianggap Abu Hanifah bukan ahli hadis dan juga perawi yang sangat lemah. Begitu pula dengan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu ma'a jalalatih, kendati pun memiliki jalalah, yaitu kemuliaan, ya, namun beliau dhaif dalam masalah hadis yang beliau tidak dengan lafal tasrih namanya. Ada lafal namanya tasrih, yaitu lafal yang menyebutkan haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu, itu tasrih. Lafal-lafal yang menunjukkan beliau langsung mendengar, kayak sami'tu, akhbarani, anba'ani, haddatsani, dan seterusnya. Kalau Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan an, ya, dari Hasan Al-Basri an siapa? Maka itu potensi tadlis. Ini dalam ilmu hadis, ya. Maka Al-Hasan Al-Basri dengan keagungan dan kemuliaan tinggi derajat beliau, dari segi kesalehan dan ketakwaan, kalimat-kalimat beliau berkah insyaallah taala sampai sekarang disimpan oleh banyak orang. Tetapi dari segi ilmu hadis, periwayat ilmu hadis, beliau terkenal sebagai mudallis. Apa itu mudallis? Allah alam, antum kapan-kapan belajar ilmu hadis aja. Anak kalau jelaskan lagi nanti tadlis nggak jadi-jadi kita belajar, ya. Ada lagi lah nanti. Ya, gitu ya. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar ini berusaha untuk menepis diskreditnya atau pendiskreditan sebagian dari ulama terhadap Ibnu Syihab Az-Zuhri, terutama dari segi hafalannya, ya. Beliau daqiqul hifz, beliau detail hafalannya, tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian dari orang, ya. Para ulama mengomentari tentang Az-Zuhri dengan mengatakan dia itu Az-Zuhri
seringkali mendatangi para sepuh dan juga para pemuda. Ya, seringkali mendatangi para sepuh dan juga para pemuda, baik yang telah dewasa maupun yang masih remaja, untuk berdiskusi dengan mereka. Ia bertanya dan terkadang memberikan jawaban hingga ia mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Taib itu Az-Zuhri dalam menuntut ilmu, dia mendatangi banyak pihak dan beliau rahimahullah mendapatkan banyak faedah dari orang-orang dari berbagai usia. Taib, kemudian kita lanjut ke 6. Abu al-Ala Al-Hasan bin Ahmad. Abu Al-Fadl bin An-Nabhan Al-Adib berkata, aku pernah melihat Al-Hafiz Al-Ala di salah satu masjid yang ada di Baghdad, di mana ia menulis sambil berdiri di atas kedua kakinya, dikarenakan posisi lampu pada waktu itu tinggi. Menulis sambil berdiri di atas kedua kakinya, maksudnya diri, nulis sambil diri. Karena apa? Lampu ketika itu agak tinggi, sehingga dia pengen ngedeket lampu. Ya. Ini merupakan suatu bentuk semangat yang tinggi yang menjadikan para pemiliknya sebagai ulama yang dikenal dalam Islam. Mereka menyadari bahwa ilmu itu tidaklah didapati hanya dengan angan-angan dan khayalan, akan tetapi didapatkan dengan niat yang jujur. Niat yang jujur itu dibenarkan dengan lisan dan anggota tubuh. Kalau niat antum jujur, maka lisan akan berkata, akan merepresentasikan terjemahan kalbu yang jujur, dan juga tingkah laku dan perbuatan juga akan menjadi representatif terhadap niatan yang jujur. Iya. Dan betapa banyaknya orang yang mengucapkan niatan yang sebenarnya tidak jujur. Dia bicara, saya tuh pengen begini, saya pengen menjadi ulama, saya pengen hafal ini, tapi kenyataannya tidak jujur. Ya. Imma tidak jujur dalam artian sebenarnya dia tidak ada niatan untuk itu, hanya basa-basi, atau memang dia punya niatan tetapi dia tidak jujur meniatkan itu karena Allah atau apa, sehingga Allah tidak menolongnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Yang pertama, yang versi pertama, dia berdusta akan niatannya. Karena dia tidak niat, tapi dia mengatakan saya pengen hafal ini, hafal itu, padahal dia tidak pengen. Adapun yang kedua, dia mempunyai niatan pengen hafal ini, hafal itu, tetapi dia bukan berdusta dari segi menceritakan hatinya, bukan. Tapi dia mungkin ada kedustaan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pengen hafal ini, pengen hafal itu, pengen mendalami ilmu syariah. Tapi Allah Subhanahu wa taala syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang ada di hati seseorang. Ingat ikhwan, hati-hati, pernyataan lisan itu disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla di kalbu insan itu sendiri. Dan hati-hati jangan sampai kita bertasyabbuh dengan orang-orang munafik yang lisan mereka berseberangan dengan kalbu mereka. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla membantah orang-orang munafik. Ini kita lanjut nanti kita lanjut insyaallah, ini sebentar faedah. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla membantah dan membalap sumpah-sumpahnya dan penguatan orang munafik di surat Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiqun, jika datang kepadamu orang-orang munafik. Lihat, orang-orang munafik itu datang kepada kita. Itu loh. Di bahasanya Allah, idza ja'akal munafiqun, jika datang kepadamu orang-orang munafik. Bukan Rasulullah mendatangi orang munafik, bukan. Orang munafiklah yang akan mendatangi orang-orang benar untuk mempersaksikan betapa mereka itu muslim, mukmin, kuat imannya. Lihat, orang munafik itu datang ke Islam. Ya. Qalu, mereka bilang apa? Nashhadu innaka la rasulullah, la rasulullah. Mereka berkata, nashhadu, persaksian mereka. Masya Allah. Karena
Kita kalau bilang naqul, kita katakan. Itu sama kita bersaksi. Lebih kuat kita bersaksi. Ya. Nashhadu innaka ta'kid, penguatan. Jadi penguatan pertama dengan kata kerja syahadah, mensaksikan. Innaka dengan harfu ta'kid yaitu inna. Kemudian la Rasulullah, innaka la Rasulullah. Betul tidak? Nashhadu innaka, yang surat Al-Munafiqun yang hafal, betul tidak? Innaka la Rasulullah. Ada lam ta'kid di sini. Berarti ada 3 ta'kidat. Ada 3 penguatan. Orang munafik nih melafalkan sesuatu dengan penguatan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala membalikkan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Betul tidak? Dan Allah Ta'ala ya'lamu, mengilmui dengan ilmu yang sempurna. Satu, bantahan dari Allah. Ya. Innaka la rasuluh. Innaka takkid kedua. Inna la rasuluh. Lam di sini lam takkid 3. Allah balas, Allah saingi, kemudian Allah balas. Ya. Jadi orang munafikun pakai 3 penguat, Allah juga pakai 3 penguat. Kemudian Allah tambahkan mentahqiq keadaan orang-orang munafik. Apa kemudian kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala bersaksi. Nah, jadi sekarang tadi kan untuk Rasulullah ya'lamu, sekarang untuk orang munafikun yashhadu. Allah mensaksikan, menyaksikan. Innal munafiqina, takkid kedua syahada, pertama yashhadu, kedua innal munafiqina, inna takkid, kemudian lakadzibun. Lakadzibun 3 dibalas 6 oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang kalau tidak jujur dia dalam beragama Islam, dalam artian apa yang dilisankan berseberangan dengan niatan kalbunya, dan itu merupakan tanda atau ciri atau kebiasaan watak orang-orang munafik, maka suatu saat Allah Ta'ala akan membalikkan keadaan dengan kelipatan yang dari apa yang dia lakukan. Hati-hati ya. Maka kalau misalnya kita ini ikhwan dalam dunia dakwah atau belajar menuntut ilmu, kalau niatan kita busuk, suatu saat Allah akan membalikkan keadaan dan akan terbongkar. Enggak semua yang ini kalau sini insyaallah di sate santri insyaallah semuanya sulaha, semuanya orang-orang saleh ya, dan orang-orang yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla ya. Iya, buktinya pas pandemi kemarin kita tahu apa yang terjadi ya. Enggak ada yang pakai masker dan seterusnya. Kecuali antum sampai sekarang istiqamah, alhamdulillah. Hanya takut kepada Allah ya, Masya Allah. Enggak, tapi di tempat-tempat lain jangan pernah mengira semakin banyak jemaah problem makin sedikit, melainkan kasus semakin banyak. Dan tidak semua yang berjamaah yang di dalam jemaah tidak semuanya memang orang yang pengen nuntut ilmu. Kalau di sini semuanya pengen nuntut ilmu ya, buktinya di musala kecil seperti ini mau datang antum, itu menunjukkan antum Masya Allah. Tapi ketika majelis itu besar, enggak semuanya memang murni pengen nuntut ilmu, enggak semuanya. Dan kita enggak bisa suudzon juga pada tiap individu. Tapi kejadian demi kejadian berlaku. Penipuan, ada yang kemalingan, walaupun tidak banyak di kajian sunnah, tidak banyak seperti ini, tapi ada. Namun suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan siapa orang ini pada suatu saat. Ya, kalau memang dia tidak jujur dalam belajar, maka dia akan menampakkan sendiri hakikat dirinya, insyaallah, sebagaimana orang-orang munafik. Di tengah barisan kaum muslimin atau di tengah barisan salafiyin, kemudian seperti salafi, ya, Masya Allah. Tapi ternyata apa? Ngedompleng ustaz. Ternyata apa? Memperalat ini, memanfaatkan ini, bahkan mencuri. Suatu saat akan diketahui oleh orang. Maka hati-hati ya. Kita ikhwan belajar. Niatnya itu dibenerin. Yang terucapkan lisan harus sesuai dengan apa yang di kalbu dan niatan.
dan tingkah laku serta bahasa anggota tubuh dari belajar itu harus ya kita tampakkan. Ya, jangan cuma di lisan atau di hati saja. Taib begitu. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya Al-Anmati. Al-Anmati rahimahullah. Dia adalah seorang ahli hadis dari Baghdad. Di antara bentuk semangatnya yaitu ya Khalid, jangan berisik ya Khalid. Di antara bentuk semangatnya yaitu bahwa ia pernah menyalin kitab-kitab yang tebal, yang sangat penting dalam dunia ilmu. Dan mendahului seperti ada yang ceritakan waktu itu. Naskhul kitab, ada nusakh atau warraq. Itu kerjanya apa? Nyalin kitab. Ada warraq itu spesialis apa namanya? Nyalin kitab untuk dijual. Ya, dulu gitu. Kalau sekarang percetakan buku. Tapi ada sebagian ulama yang juga mempunyai semangat untuk menjadi warraq, tapi tidak untuk membisniskannya. Hanya menyalin kitab-kitab yang menurutnya bermanfaat, disalin untuk dikoleksi di rumahnya, dikoleksi apa, dimanfaatkan rumah dia, dimanfaatkan. Sebagian ulama mengatakan siapa yang menulis manuskrip kitab atau menulis ulang kitab, ya, itu 40 kali lebih afdol dibandingkan sekadar membacanya sekali. Atau ada yang bilang gitu, ini mubalaghah, tapi maksudnya adalah orang yang menulis kitab, menyalin kitab itu jauh lebih betul-betul lebih bermanfaat buat dia dan terpatrikan di kalbunya dibandingkan sebatas membacanya. Sebagian dari ulama memiliki metodologi dalam menghafal, yaitu menulis dulu apa yang akan dihafal dan kemudian dia hafalin sesuai dengan apa yang dia tulis. Ada yang begitu. Jadi menulis itu mentasbit ilm. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan pena adalah senjatanya penuntut ilmu. Jika penuntut ilmu tidak membawa pena, maka dia tidak membawa seperti orang yang tanpa membawa senjata, maka dia lemah, dhaif. Ya. Bahwa ia pernah menyalin kitab-kitab yang tebal yang sangat penting dalam dunia ilmu. Di antara kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad. Ya, kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad dan juga kitab Tarikh Baghdad. Ini kitab semua tentang para perawi hadis. Seandainya kita kumpulkan jilid-jilid dari dua kitab tersebut, tentu orang yang hendak memikulnya akan terasa berat dan tidak mampu. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang menyalin kembali kitab-kitab tersebut dan menyusunnya? Artinya kalau dikumpulkan kitab At-Tabaqat dan Tarikh Baghdad, ya, dikumpulkan dua nama kitab tersebut yang jilidnya bisa berbelas-belas, kumpulkan. Itu memikulnya aja berat. Bagaimana dengan menyalin ulang kitab-kitab tersebut? Sekarang sebutkan ke ana kitab yang antum, boleh bahasa Indonesia, kitab ulama lebihnya, jangan kitab KBBI misalnya. Enggak, kita enggak ngomongin itu. Kitab ulama yang antum tahu tebal dan antum lihat pernah. Sok, sebutkan. Apa? Sebutkan. Usul salasah minum. Ya. Usul salasah, ha? Syiar A'lam Nubala. Indonesia apa Arab? Indonesia sama Arab. Maksudnya? Pernah dua-duanya yang lihat? Oh, Masya Allah. Bisa antum tulis itu ulang? Bisa antum tulis ulang? Bisa? Kalau antum mau cepat tua, tulis ulang. Insya Allah udah selesai itu, udah tua antum. Iya. Taib, yang lain, fadal. Kitab apa lagi? Fadal. Yang tebal. Yang menurut antum tebal. Tak maksudnya tebal sih berjilid-jilid. Fadal. Uzkur, sebutkan. Ayo, sebutkan, ayo. Al-Quranul Karim. Masya Allah. Bukan itu ya, maksud yang tebal berjilid kitab ulama. Ayo, fadal. Ayo, para penuntut ilmu, mana otak antum, mana benak antum? Hadir kajian, Fathul Bari, ahsant. Coba diulang Pak, ditulis ulang Pak. Gak cukup usia antum Pak, Masya Allah. Anak malah kesian nanti ngeliatnya. Tapi apa lagi selain itu? Fadal. Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Masya Allah. Itu kalau ada terjemahnya, ada terjemahannya Mustaka Azam warna putih.
Itu tebelnya luar biasa, tetapi kurang recommended sebenarnya dari sisi terjemahan. Iya, Masya Allah. Coba ditulis ulang. Ya. Tetapi Al-Bidayah wa Nihayah itu tidak begitu mudah untuk membacanya karena akan ada banyak istilah-istilah yang agak sulit difahami. Ya. Maksudnya ada benda-benda yang disebutkan dalam cerita-cerita di Al-Bidayah wa Nihayah. Ya mungkin kita itu baru dengar kosakata itu sehingga harus buka kamus lagi. Kadang kamus Munawwir itu nggak ada lafal tersebut. Harus buka kamus-kamus seperti lisan Arab dan lainnya. Iya, bayangkan kalau antum menulis ulang kitab ini aja antum tulis ulang, mustahil kayaknya. Apalagi kitab sebesar itu. Ya. Tapi kemudian yang ke-8 ada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i. Di antara bentuk semangat Al-Imam Al-Muzani adalah bahwa beliau membaca hingga selesai kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab tentang usul fiqih karya Imam Syafi'i sebanyak 50 kali. Kitab Ar-Risalah memang segini ya kawan. Anggaplah segini kitab Ar-Risalah. Segini kitab Ar-Risalah. Ya, pakai bahasa Arab tapinya, bukan pakai terjemahan. Terjemahan lebih dari ini. Itu kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Itu kitab pertama dalam usul fiqih. Kitab Ar-Risalah itu kitab pertama dalam usul fiqih. Ya. Imam Al-Muzani sebagai murid, beliau mengkhatamkan 50 kali kitab tersebut. Dan kata beliau, dalam riwayat lain, kata beliau, setiap aku membacanya, setiap kali aku membacanya, selalu aku dapat tambahan faedah baru. Tambahan faedah baru. Jadi setelah si khatam, kapan tahu beliau membaca lagi. Ada faedah baru dari apa yang pernah dia baca. Ketika di sebelumnya, dia nggak berapa faedah itu. Maksudnya ya, satu kalimat, tadinya dia nggak kepikiran faedah apa, tapi kemudian di pembacaan kedua dapat faedah baru, pembacaan ketiga dapat faedah baru, dan memang seperti itu. Ilmu itu seperti itu. Semakin antum murojaah, sesungguhnya antum mendapatkan faedah baru. Anak kasih contoh, ikhwan. dan semakin usia bertambah, antum akan mendapatkan faedah baru karena kedewasaan usia dan kedewasaan ilmu itu mempengaruhi fikiran kita tentang apa yang kita baca. Ya rahmatullah. Iya, akan mempengaruhi apa yang kita baca. Kedewasaan usia dan kedewasaan ilmu. Kedewasaan usia mungkin karena semakin luasnya cakrawala pengalaman. Kedewasaan ilmu mungkin saking meluasnya perbendaharaan kosakata dan pemahaman. Maka itu semua bisa mempengaruhi apa yang kita baca. Ada kalanya seorang anak kecil, dia menghafal, misal menghafal surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cepat hafalannya, cepat. Antum kemudian dengan usia mungkin 30, 40, mungkin 50, menghafal surat Ali Imran. Mungkin agak lembet, karena ya faktor U. Ya Pak ya, faktor U. Ya. Mungkin agak lembet. Tetapi karena berusaha memahami kosakatanya, anak kecil juga bisa. Anak SD mungkin hafal Alif Lam Mim, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala tiada berhak disembah selainnya, Dia Maha hidup dan lagi Maha mengurusi seluruh makhluknya. Selesai kita. Anak kecil bisa hafal itu, bisa hafal itu. Mungkin bisa paham maknanya khalas. Allah artinya lafazul Allah yaitu Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa, faham semua. Kemudian antum yang udah 40 tahun atau 50 tahun. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ini artinya udah paham. Taib. Lebih cepat mana dalam menghafalnya? Lebih cepat anak kecil. Tapi dari segi keluasan memahami ayat tersebut, siapa yang lebih paham? Yang 40 tahun, ana yakin. Kenapa? Karena cakrawala pengalaman mempengaruhi pemahaman, mempengaruhi contoh-contoh yang bisa dia dapatkan dari ayat atau hadis. Begitu juga dengan cakrawala ilmu yang semakin bertambah.
Sedangkan anak kecil belum bisa untuk sampai ke tahap itu. Mereka hanya bisa di tahap apa? Ya udah paralel gitu aja, straight, hafal. Iya. Coba antum tanya ke anak kecil. Tapi insya Allah kalau Khalid enggak, insya Allah dia bisa. Tanya ke anak kecil. Bocil, songong banget ya. Ya. Coba artikan Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah adalah Allah yang Maha Esa. Berikan 3 faedah dari kalimat tersebut. Apa ya Pak ya? Enggak bisa. Sekarang ana tanya antum, Qul huwallahu ahad artinya apa? Bisa, artinya itu. Sebutkan 3 faedah. Kalau antum enggak bisa mengeluarkan itu, antum harus kembali ke bocil itu, harus kembali usia antum. Imma antum enggak pernah tadabbur, imma antum bahlul, gitu aja imma gitu. Sekarang coba, apa artinya Qul huwallahu ahad? Oke, artiin, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Apa yang bisa antum dapatkan faedah dari ayat tersebut? Enggak bisa jawab, kebingungan, ada 2 kemungkinan. Imma antum jarang tadabbur atau enggak pernah. Makanya nggak biasa otak itu untuk dilatih tadabbur, atau emang antum bahlul, gitu aja udah. Tinggal pilih Pak, kira-kira yang mana Pak? Ayo, bisa jawab apa enggak? Kalau bisa jawab, acung tangan. Nggak ada yang mau anakin, nggak mau. Yang bisa jawab, tunjuk tangan. Kok mau Ustaz, nanti kejebak? Emang itu yang anda inginkan? Oke. Ya. Coba antum pikir sendiri di masing-masing rumah nanti, di rumah masing-masing. Ayat baca. Misal antum baca surat Al-Qasas. Memang kita orang awam nggak bisa mengistinbat lebih detail tentang hukum dan tentang faedah. Tetapi Al-Quran itu ada banyak ayat yang mudah difahami dan antum bisa langsung paham dan juga insya Allah bisa dapat faedah dari itu. Ada banyak ayat. Contoh kisah ini sebelum kita lanjut, kisah Nabi Musa ketika masih bayi. Ketika Firaun itu kan melancarkan program anak laki-laki dari Bani Israel diwafatkan, dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup, oke? Nabi Musa kemudian lahir. Ya. Ibunya bingung kan? Ibu bingung. Lantas Allah Ta'ala berikan ilham dan wahyu kepadanya, wahyu dalam artian ilham, untuk dia apa? Dimasukkan ke dalam peti atau di atas peti dan ditaruh di sungai. Kemudian akhirnya di suatu spot ditemukan oleh istri Firaun dan orang-orang bawahan Firaun. Dibawa dong ke istananya. Padahal ini nih sumber malapetaka mereka gitu kan. Ya. Tapi sebelum ditaruh di sungai, ibunya sempat menyusuinya. An-ardi'i, sempat menyusuinya. Kemudian Allah suruh untuk taruh di sungai. Dibawa sama mereka masuk ke istana. Di istana ada nggak yang bisa menyusuinya? Ternyata nggak mau itu bayi Musa itu nggak mau disusu siapapun, nggak mau di istana. Dan ibunya Musa nyuruh kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan, untuk perhatikan itu apa yang dilakukan oleh mereka terhadap Musa. Akhirnya ternyata nggak ada yang mau. Akhirnya kakak perempuan, coba sini, mungkin ada di kalangan kami yang mau menyusuinya, yang bisa dia mau disusui oleh perempuan itu misalnya. Akhirnya diserahkan. Disusui oleh siapa habis itu? Ibunya sendiri. Aman nggak? Aman, karena sudah safe, dijamin dapat segelan dari perintah dari istana. Oke. Ini cerita. Kalau antum ceritakan ke anak kecil ini, anak kecil senang. Oh gitu, seru ya ini. Serem ya, nanti mau dibunuh kan gitu ya. Tapi kalau antum anak dewasa mendengar cerita itu, apa yang bisa antum dapatkan faedahnya? Gak mungkin kan antum bilang susu itu enak. Gak mungkin antum faedahnya kayak gitu. Itu bukan faedah itu bahlul. Coba faedahnya? Ya antum silakan cari sendiri.
Bisa antum dapat 5 faedah, 6 faedah, 7. Itu tuh kalau tadabbur seperti itu, ikhwan. Ya. Nah, lebih-lebih kalau misalnya antum mengulang itu di surat Al-Qasas, baca surat Al-Qasas. Antum ulang Al-Quran sebagaimana Imam Muzani aja membaca kitabnya Imam Syafi'i yang itu kalam manusia biasa yang boleh jadi benar, boleh jadi salah. 50 kali, dan di setiap kali beliau membaca, beliau mendapatkan faedah baru, dan wallahi Al-Quran jauh lebih indah daripada itu. Setiap antum mengulang membaca, wallahi antum akan mendapatkan faedah yang lebih baru. Apalagi kalau sambil membaca tafsirnya, wallahi akan banyak faedah baru. Wallahi, demi Allah. Karena Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab lainnya. Ya. Taib. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Muhammad rahimahullah, dia adalah seorang ahli fikih dari Irak. Dia telah membaca kitab Al-Mughni sebanyak 23 kali. Antum tahu kitab Al-Mughni, jemaah? Al-Mughni, jemaah, karya Ibnu Qudamah. Tahu enggak? Enggak tahu. Masya Allah, kitab Al-Mughni itu segini, ikhwan. Segini, tebel-tebel, Masya Allah. Al-Mughni. Ya. Enggak pernah tahu ya. Enggak apa-apa kalau enggak tahu, enggak apa-apa. Karena emang enggak harus tahu. Enggak bakal ditanya kok di kuburan. Antum tenang aja. Kalau dalam mazhab Hanbali, kitab mu'tamad yang paling besar, kitab mutawwalat, kitab panjang yang besar, itu antaranya Al-Mughni. Ibaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' An-Nawawi. Cuman kemarin kan kita sebut Imam Nawawi ya hanya sampai bab riba ya. Hanya sampai bab riba. Enggak sampai sampai bab riba, betul sudah. Sah enggak? Iya, sampai awal-awal bab riba. Iya. Tebal Al-Mughni itu, ikhwan, karya Ibnu Qudamah. Berapa kali? 23 kali. Allahu Akbar. Ini lebih luar biasa daripada Imam Al-Muzani membaca kitab usul fiqih Ar-Risalah sebanyak 50 kali. Ini Al-Mughni, ikhwan, 23 kali. Ya, kalau sekarang ada ulama yang anda tahu, Syekh Abdurrahman Asy-Syihri hafizahullah. Beliau salah satu pakar tafsir di Saudi Arabia, ya, di Riyadh. Beliau juga merupakan salah satu pendiri markaz tafsir Al-Quran di Saudi. Syekh Abdurrahman Asy-Syihri ini, beliau rahimahullah hafizahullah lulus sekolah, beliau nggak kenal ilmu syar'i. Paling ilmu syar'i apa yang didapat di sekolah sebagai pelajaran kurikulum formal gitu-gitu aja. Ya. Namun akhirnya kemudian dia awali dari ketidaktahuan loh. Ketidaktahuan akan ilmu syar'i, begitu nggak tahu buku itu. Bahkan ketika itu beliau diberitahu oleh teman-temannya ada kitab karya Imam Asy-Syafi'i judulnya Pernah dengar? Kemudian beliau heran, ini orang Saudi loh yang sekarang jadi ulama. Beliau bilang, ada kitab namanya kata dia. Apa arti emak, ibu. Kitab namanya emak, ada gitu. Saking jahilnya, saking nggak tahunya. Tapi kemudian beliau Allah beri hidayah dan mulai menuntut ilmu syar'i sampai sekarang jadi ulama ahli tafsir. Salah satu ulama ahli tafsir di Saudi Arabia. Pernah mengajar juga di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Asy-Syihri, ya, hafizallah. Ini salah satu inspirasi ana dalam ilmu tafsir. Dan beliau menghikayatkan di masa belajarnya beliau rajin membaca, terus mengeksplor ilmu syar'i, terutama ilmu tafsir. Sampai beliau telah berhasil, beliau bercerita, ini cerita ana dengar cerita beliau ini di headset, di handphone di tahun 2013 atau 2014. Ya, ketika itu ana riding a bike. Ana biker dulu. Tapi polygon bikernya ya. Naik sepeda dari Kalibata sampai ke Sukmajaya. Ngerti Sukmajaya enggak, Pak? Tahu Sukmajaya enggak? Sukmajaya Depok Timur apa tuh namanya tuh? Ya, Sukmajaya.
ke perumahan Gria Indah kalau nggak salah. Ana naik sepeda untuk ngajar kajian ibu-ibu di rumahnya. Taklim ummahat waktu itu. Di situ sekitar 1 jam lebih Ana mendengar muhadharah atau kajian tematiknya Syekh Abdurrahman Asy-Syihri tentang kitab-kitab tafsir. Di antara di jalan itu Ana menyimak, di antara yang disimak dan sampai sekarang betul-betul Ana takjub, beliau telah mengkhatamkan tafsir Al-Qurtubi 4 kali. Tafsir Al-Qurtubi itu di Ana 22 jilid. 4 kali untuk zaman sekarang. Penuntut ilmu bisa 4 kali mengkhatamkan tafsir Al-Qurtubi. Itu luar biasa. Dan itu berangkat tadinya dia di masa kuliahnya nggak ngerti ilmu syar'i. Kemudian saking terus menggenjot dirinya untuk belajar. Suatu ketika beliau udah mempunyai keilmuan dan beliau membaca kitab-kitab tebal itu sampai berkali-kali berhasil. Dan itu membuat anak takjub itu. Dari sejak 2013 atau 2014 itu anak lupa tahun yang mana, sampai sekarang anak belum, bahkan untuk 1 jilid saja anak belum bisa khatam ya kawan. Karena baca random. Beda antara kita dengan penuntut ilmu beneran ya kawan. Itu azan apa enggak kira-kira ya? Azan apa bukan? Azan. Beneran azan itu tadi? Taib, fadhol azan. Kenapa antum enggak ngasih tahu azan? Hah? Enggak enak ya pas lagi cerita dipotong. Ustaz azan Ustaz. Seolah-olah Ustaz diam dulu azan gitu. Ya fadhol. Tapi ikhwan kita lanjutkan sedikit insyaallah. Yang ke-10 ada seorang alim bernama Al-Hur bin Abdullah. Dia mengatakan, aku telah mempelajari i'rab Al-Qur'an. I'rab Al-Qur'an berarti keadaan-keadaan kata atau kalimat melalui kacamata ilmu nahwu. Ya. Selama 45 tahun atau 40 tahun mempelajari i'rabnya saja. 45 tahun atau 40 tahun. Seperti apa sih i'rab itu? Saya mengetahui alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di sini sebagai apa? Mubtada misalnya. Marfu' bidhammah. Lillahi lam di sini apa? Terus lafaz jalal Allah di sini apa? Majrur dan seterusnya. Yang mana i'rab itu ketika kita mengetahui i'rab dari suatu lafal itu membangun pemahaman terhadap makna lafal itu sendiri sebenarnya. Al-muhim di sini salah satu ulumul Quran yaitu i'rab Al-Quran. Maka kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, mereka adalah para teladan yang memiliki semangat tinggi yang menjulang bagaikan gunung. Tidaklah mereka terhalangi oleh nafsu syahwat, tidak juga terhalangi oleh empuknya kasur, dan tidak pula terbuai oleh dorongan jiwa yang cenderung menginginkan kenyamanan dan santai. Beda dengan kita ikhwan. 3 hal ini saya tidak terhalangi oleh 1, nafsu syahwat, tidak terhalangi oleh empuknya kasur, dan tidak terbuai oleh dorongan jiwa yang cenderung ingin nyaman dan santai. 1 berarti nafsu syahwat. Kalau kita punya nafsu atau syahwat dan ditunaikan, pengen terus tunaikan gitu, itu sebenarnya menghalangi dari sikap nuntut ilmu yang militan beneran. Makanya sebagian ulama itu ketika di masa talab yaitu di masa menuntut ilmu fokus, mereka tidak mau nikah dulu. Bukan berarti nikah itu haram, tetapi sebagian ulama menikah itu membuat waktu untuk menuntut ilmu berkurang. Apakah wajib itu kita tunaikan zaman sekarang? Enggak. Kecuali kalau memang antum orang yang betul-betul mutafarrigh li thalabil ilm. Mutafarrigh itu berarti menghabiskan, memang udah niatin mewakafkan diri antum untuk menuntut ilmu di usia sekian. Maka tafadhol antum membujang sementara. Maksudnya belum nikah dulu. Kayak misalnya mahasiswa Libya misalnya, atau Madinah, masih usia 18, nanti mau nikah usia 25, tafadhol. Dari 18 sampai 25 antum fokus nuntut ilmu. Muskilahnya sekarang, tadinya awal-awal ke Madinah
Niat nawaitu nuntutan ilmuwan. Fokusan beneran gitu kan. Awal-awal Masya Allah, semester 2, semester 3 mulai tertarik dengan travel umrah. Jadilah mutawif. Sukses jadi mutawif di travel ini, travel lain kemudian ngelirik. Travel lain ngelirik. Diundanglah. Akhirnya sibuk di mana? Sibuk jadi mutawif. Visanya visa apa? Visa menuntut ilmu, belajar. Tapi yang jadi keseharian apa? Jadi mutawif. Alasannya mungkin bantu jemaah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Antum bisa ngomong gitu, wahai mutawif, kalau memang antum ikhlas, enggak digaji, rela. Tapi kan muskilahnya enggak gitu. Pasti itu adalah tijarah, ada akad. Ini menjadi fitnah yang akhirnya banyak yang tidak fokus. Kemudian fokus di bisnis malah ketika di Madinah. Sambil belajar, memang sambil belajar. Tapi ini yang diwanti-wanti oleh berbagai asatidzah. Dan termasuk asatidzah yang cukup menasihati banyak untuk mahasiswa-mahasiswa, Ustaz Yazid. Nasihati antum itu di sini sebagai talibul ilm. Visa antum, amanat antum menuntut ilmu. Rekomendasi dari orang-orang antum di sini untuk menuntut ilmu. Maka kalau antum malah fokus ke dagang, menjadi mutawif lah, menjadi ini dan seterusnya, nggak berkah antum nanti ilmunya. Dan benar, antum akan lihat lulusan Madinah yang kebanyakan bisnis di sana, pulang ke Indonesia, antum nggak mendapatkan banyak ilmu darinya. Tapi bahkan ada yang hampir benar-benar bisnismen murni, ilmu hanya sebagai pelengkap saja. Maka ini nafsu syahwat di sini, nafsu syahwat bisa menghalangi seseorang dari tafarruq menuntut ilmu, itu satu. Kemudian juga empuknya kasur, kebanyakan regut, kebanyakan tidur, ya itu membuat apa? Kebiasaan tidur. Pokoknya pagi harus tidur, nggak tidur mati kita, gitu. Tidur pagi, ba'da subuh. Walaupun sebagian salaf ada yang melakukan tasabbuh, ada di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan fasal tentang tasabbuh. Tasabbuh itu adalah tidur di pagi hari setelah subuh. Ada beberapa ulama salaf yang melakukannya, tapi itu bukan sebagai contoh teladan. Hanya sebagai kabar ada yang melakukannya, tapi bukan contoh teladan. Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menghikayatkan, sejak aku mengenal ilmu syar'i, aku tidak pernah tidur setelah subuh, kata Syekh. Sampai wafat enggak pernah tidur. Tidur setelah subuh itu kecuali kalau yang mungkin pekerjaannya memang malam, satpam, security mungkin, atau memang mendesak malam hari harus bekerja, mungkin capek paginya fadal. Enggak, yang normal kayak kita ya kawan. Siklusnya normal. Tidur subuh, kebiasaan tidur subuh, habis subuh tidur, udah gitu subuhnya enggak mau jemaah lagi. Maka ini merupakan kebiasaan yang buruk dan bukan merupakan ciri penuntut ilmu. Antum cari di pesantren manapun yang membebaskan santrinya silahkan tidur subuh, nggak ada. Coba cari aja. Antum cari pesantren dari ujung kulon sampai ujung kulon lagi, kalau bumi itu bulat ya. Kalau flat earth Anda nggak tahu ujung kulon sampai mana. Dari ujung kulon sampai ujung kulon lagi, cari pesantren yang ustaz-ustaznya ngajarin muridnya tidur subuh. Ada. Rata-rata bangun, murajaah, hafalan, tahsin, dan seterusnya. Rata-rata gitu. Zikir pagi petang. Gitu ya. Nah kita kadang udah berumah tangga udah enak, kita yang ngatur. Nyuruh istri supaya rajin dan ngurusin rumah dari pagi sampai malam. Kita apa? Tinggal apa? Tidur pagi. Habis subuh, beb, aku tidur dulu ya. Mas. Udah kamu masak sana, nanti anak-anak sekolah. Suaminya tidur dengan alasan nanti bakal kerja. Oke, suami tidur nanti aku. Oke. Kerja, zuhur kajian di kantornya, tidur lagi. Sudah nawa itu, tidur lagi dia. Kalau yang pagi disuruh, beb, udah masak sana, aku tidur dulu ya. Kalau ini Ustadz ceramah sana, saya tidur dulu.
Kebanyakan tidur. Apa-apa tidur. Kerja pun selesai tidur. Ya. Maka empuknya kasur itu bukan konsumsi thalibul ilm. Nuntut ilmu jangan di atas kasur. Ya. Walaupun kalau di kalangan orang-orang elit itu sebagian ada syekhnya ini, terus kadang-kadang yang nuntut ilmu yang yang belajar, kalau di Saudi itu ya ada apa ya, tempat duduk yang kalau gini kita sendirian enak gitu, nggak jatuh, kursi tapi di bawah gitu loh, dan empuk, udah kayak di surga. Iya. Maksudnya orang Arab itu mereka belajar bener, belajar rutin kajian gitu. Lah kalau kita dikasih kayak gitu ya kawan, coba SS. Di antara fasilitas adalah kursi empuk dengan bantal-bantal dan dipan-dipan. Iya. Seperti di surga di surat Al-Mutaffifin antum lihat loh. Ala sururim mutaqabilin, ya di atas dipan-dipan mereka sering memandang satu sama lain. Ya. Ustadznya dikasih meja duduk sila biasa, pegel ustadznya kesemutan. Antum enak tuh. Sambil senderan, ada bantalnya, guling kayak gini. Ya. Syuf, kira-kira antum belajar apa ngapa gitu? Antum dikasih militan kayak gini aja, insya Allah ada yang tidur. Apalagi yang kayak gitu. Lah itu naum jama'i itu namanya, tidur berjamaah. Ya kan? Tidur berjamaah. Maka empuknya kasur, empuknya bantal dan juga guling itu bukan konsumsi penuntut ilmu kecuali pada waktunya. Kalau antum biasa belajar sambil boboan, itu bukan belajar namanya. Sambil nih kasur ini. Ya, sebenarnya nggak belajar. Kalaupun belajar sebentar beneran, Anda juga punya tajribah banyak kayak gini di kasur lah. Nggak lama. Hati-hati dengan empuknya kasur. Apalagi kalau dengan empuknya istri. Nah, itu lebih susah lagi itu. Ya. Bagi yang punya. Ya. Iya. Lagi belajar bapak kita bertauhid tentang tatayur. Mas, udahlah mas, jangan mikirin burung hantu terus gitu. Pikirkan aku gitu. Ya, dibelai-belai sama istrinya udah. Wah, udah beda bab udah ini. Udah. Ya. Dan juga terbuai oleh dorongan jiwa yang cenderung menginginkan kenyamanan dan santai. Pengennya nyaman, santai, rehat. Temanya tuh pengennya tema yang enak gitu, nggak usah berat-berat dikit apa. Ini nggak bisa jadi penuntut ilmu bener, nggak bisa. Tema agak berat sedikit, langsung uring-uring. Ustadz nih ada bawain nggak bermanfaat banget nih. Pengennya nyantai terus. Ya. Maunya ringan aja. Maunya dimanjain saja masa-masanya. Ya, maunya yang betul-betul kalau bisa membahagiakan hidup saya, membuat saya itu tersenyum ketawa. Gak ada penuntut ilmu kayak gini ya kawan. Maka 3 hal itu hati-hati dengan, kalau emang antum pengen sungguh nuntut ilmu, coba luncutin dulu 3 hal ini. Hawa nafsu, kemudian kasur, bantal, guling, dan juga penghuninya singkirkan dulu. Seperti istri, singkirkan dulu. Ya. Kemudian ketiga, hilangkan keinginan tuh pengen nyantai dan nyaman. Lihat Jumatan. Tidakkah antum belajar dari Jumatan yang terjadi di belahan bumi Indonesia ini? Ya enggak? Kan orang masih pada kerja hari Jumat. Jam 11 banyak karyawan yang sudah punya niatan di hatinya ke masjid untuk tidur. Udah ada niatan itu. Ya, udah ada niatan. Nawaitu gitu. Tiduran pas Jumatan. Mustaqbilal qiblah beneran. Dan memang terjadi itu. Tidur akhirnya. Kalau udah niatan. Pengennya nyantai gitu loh. Kalau bisa di belakang tembok atau di belakang tiang. Biar khotibnya gak bisa natap dia. Dan kalau dia ngorok gak ketahuan siapa. Itu. Ya.
Seperti itu kok. Itu mau nyaman kan? Apakah dia nuntut dapat faedah dari khutbah? Gak ada. Gak ada dapat faedah. Dan bisa jadi sholatnya gak sah. Karena tidurnya ngorok, tidurnya dalam gitu, serius dia tidur serius gitu. Sampai mungkin kelihatan urat-uratnya saking seriusnya gitu. Batal wudunya. Bangun-bangun gelagapan dia. Bangun, udah pada diri dia doang bangun. Udah dibangun mata merah, Allahu Akbar. Padahal imam belum takbir. Belum takbir, malu dia. Allahu Akbar. Ya, sok khusyuk habis itu. Ya, enggak sah salatnya. Lihat tuh, karena pengen apa? Nyaman, nyantai. Ya. Maka jemaah saya seandainya nih, santri. Ya. Misal, tiap kajian Senin selalu ada makan ikan laut. Ana yakin rame. Ya boy ya. Rame. Anda juga makin semangat memang. Tapi itu kan fitur. Fitur itu kalau di kajian kebanyakan fitur dan selalu disuguhi fitur yang bukan ilmu, ilmunya yang kalah. Ya, Anda bukan berarti memprotes paman, enggak, sekali-kali fadhol. Kayaknya udah lama enggak. Kenapa? Itu Anda juga bingung. Maksudnya kalau memang itu selalu jadi fitur kita di sini, Anda yakin ilmu ini kalah. Karena dimanjakan kita tuh pengennya nyaman, enak. Nanti pikirannya apa? Kajian lama banget nih. Aduh, udah tinggal komat doang apa? Habis komat kan nanti kita makan. Akhirnya pikirannya ke situ. Ya, dari yang tadi enggak datang, ketika udah piring-piring kayak gitu, pas lagi kajian ini, WhatsApp teman-teman, bro, ada makan. Datang pas Isya. Ya. Itu kan kayak gitu jadinya. Bisa kayak gitu, ikhwan. Ya. Ya seperti itu aja insyaallah, ya. Jadi 3 hal tadi apa? Hawa nafsu, syahwat dan semisalnya. Kemudian 2 apa? Kasur dan penghuninya. Dan yang ketiga, bersantai-santai. Coba kalau antum lagi nuntut ilmu, hilangkan 3 itu dulu deh. Ya, insyaallah lebih fokus. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.